terang gitu kan ya, maaf ya nggak. Sini awal cerita mungkin ini sebelumnya maaf kita tanya masalah tato dulu mungkin ya. Bang Ijal nggak keberatan kan? Ayo. Ini loh Bang, awal abang itu mau tato sampai ke seluruh badan sampai ke muka, ini awal cerita mungkin apa? Entah sakit hati atau entah maaf ikut-ikutan atau memang dari dalam hati pengen gitu. Dalam hati emang kepengen. Emang pengen. Niat. Kita cinta seni tubuh. Oh, cinta seni tubuh, seni tato lah misalnya. Nah, terus dari tanggapan orang tua itu bagaimana? Sama kawan-kawan lah, kawan-kawan. Orang tua awal sama marah. Tapi dia lihat saya mau usaha. Alhamdulillah udah enggak. Udah biasa lagi. Iya. Yang namanya orang tua karena memang sayang mungkin ya semua orang tua pasti kaget lah mungkin dari awal gitu. Kalau dari tanggapan kawan-kawan yang kemarin belum ada tato terus ada tato, gimana tuh? Oh udah enggak kaget kalau kawan. Emang kelakuan udah kayak gini. Awal kan di tangan, di kaki, di tubuh. Setelah punya tato di muka, mereka nggak kaget. Jadi care-care aja. Jadi gini Bang, kalau suka dukanya tato ya mungkin kalau tato sih mamap yang penuh di badan saya anggap biasa. Anggap biasa. Mau dia meleding udah kayak pakai baju gitu, tapi pas dari leher itu bersih, saya anggap biasa. Tapi kalau ya kayak yang di Jepang tuh apa tuh yang penuh di badan tuh yang geng itu kan yang mafia paling sadis, dia kan penuh kan tuh sampai ke badan kayak baju, tapi muka nggak dong, dia bersih, seleher itu bersih. Repis juga sama kok. Hah? Repis yang artis-artis band juga sama. Tapi kalau sampai yang ke muka ini kan, kalau seperti kita yang belum ditato mungkin dia berpikir dua kali gitu kan, entah bagaimana. Mama pasti berpikir nanti kalau gue jadi tua aki-aki bagaimana ya, pasti gitu kan. Tapi ada temen juga sama ya. Waktu pas awal dia belum punya tato di muka ya. Setelah dia tato di muka, pas dia punya anak, ditanya anaknya, dia ngajak sendiri, dia nangis. Oh dia nangis, mungkin menyesal atau gimana? Kenapa bisa kayak gini? Oh iya. Lah kata itu kan hak sendiri, kita nggak tahu apa-apa. Ya silakan, cuman sharing doang, dia juga ngasih tahu. Tapi setelah itu kenapa saya juga sampai punya tato di muka, karena kita bukannya dilihat mau nakal, kita cuma cinta seni tato di badan. Terkadang tanggapan orang Indonesia itu melihat orang tuh penuh tato apalagi sampai ke muka, pemikiran sudah negatif aja. Emang sering kita perang di jalan sama orang pakai jilbab full, kayak orang Arab modelnya. Setiap kita turun dari motor Vespa sampah, dari gembelan, dia melihat orang tatoan, pasti dia jawab astagfirullahaladzim. Kalau melihat kita semua, kita nggak masalah kok. Ya ibaratnya sih sekarang gini, intinya hanya beberapa orang aja yang bisa mengerti abang lah kasarnya. Istilahnya yang maksud mengerti bagaimana, istilahnya yang adalah abang juga pernah ketemu sama orang pakai peci atau pakai istilahnya pakai ibadah lah, tapi merangkul abang, dia tahu manusia itu yang penting kan hatinya mungkin. Istilahnya semua orang tuh mama lebih baik kasarnya dari kotor dulu baru bersih. Ibaratkan daripada mama kalau orang udah bersih dia bikin kotor sedikit udah kotor seadanya misalnya. Jujur dalam hati biar bagaimana juga, mungkin dalam hati Bang Ijal ini pasti dong ada pemikiran lah kasarnya, nanti juga gue nggak selamanya begini, toh gue juga bakalannya buat yang lain juga manfaat kasar kan ya. Intinya ini Bang Ijal ngomong ya, Bang Ijal dia nato muka dia, badan Bang Ijal sendiri ya. Toh Bang Ijal nggak nyusahin ya. Bang Ijal juga tuh nggak pernah ngajak, maaf kita boleh lihat nih langsung nih kawan-kawannya, nah bersih kan ya. Nggak ada tato nih keponakan ya, didikannya dia bilang barusan aneh lihat lagi diajarin masalah sopan santun sama yang tua sama gimana sama Bang Ijal gitu loh. Jadi nggak selamanya gitu kan, sudah banyak contohnya. Dia penuh tato tapi Allah berkata lain, dipanggil banyak yang pada berangkat haji ya. Sampai jadi ustadz, sekarang jadi ulama ya. Nah ada teman saya juga, nah itu saya lihat tuh ya di profil di Facebook kan. Nah mungkin nanti saya kasih potongannya dah misalnya. Ada itu teman, alhamdulillah dapat panggilan dari Allah gitu. Ya, tapi abang kalau ngeliat teman abang itu ada rasa iri. Iri bos, berarti kan apa, hatinya sama kita sama gitu loh. Jangan berpikir yang enggak lah kasarnya. Walaupun orang pandang saya sebelah mata, silahkan, saya nggak ngerugiin kalian semua kok ya. Abang juga bukannya ditato pengen dianggap, bukan pengen ditakutin, bukannya istilahnya itu udahlah, kalau itu bisa dikesampingin. Nah sekarang ini Bang, cerita kita tentang masalah suka dukanya abang keliling istilahnya. Ini buat mungkin ya anak Vespa istilahnya yang udah maaf. Ini maaf kita, saya jujur aja dari pengalaman saya, kadang ada yang nongkrong ke tempat saya, dia bangga sudah ke Tasik, maaf ini Bang ya. Tasik bisa dibilang dekat kayaknya, cuman kita kan sama siapa gitu kan. Terus dia sudah bangganya ngomong baru balik memang dari mana, ujung genteng ada dekat itu kan, itu kan kasar ya. Nah abang ini udah pernah ke Aceh, sudah pernah ke 0 km udah pasti tujuan ya. Hampir semua klub juga anak Vespa juga itu 0 km. Nah gini Bang, jadi ceritanya mungkin kan kalau setiap orang ibarat kayak orang mau nanjak gunung aja, apa yang dibawa kan masing-masing beda-beda cerita. Saya mau nanya,
kalau orang mau turun itu persiapan apa bang biar matang gitu, nggak ya namanya orang yang mau Saya apa, bawa mesin serep satu, oh bawa mesin serep lagi, mesin satu hidup, Mesin yang hidup. serep saya matiin. standby itu siap dah. Ya, berhubung waktu pas jalan pasti kunci-kunci bawa spare part ada. Yang namanya musibah pasti ada di jalan, nggak mungkin lancar terus, nggak mungkin itu kan mustahil Tapi rasanya. cuman ya alhamdulillah busi-busi aja yang mati. Yang harus disiapin paling Busi yang masih sehat. oh kamsar. Ya. Busi. Setahu saya nih, saya kan mekanik nih kasarnya. Pemikiran saya paling siap itu paling enggak tang itu kalau udah kepepet Ya, bisa jadi kunci apa aja. Kalau tang ya. Nah, terus paling enggak kalau anak Vespa setahu saya kali itu ya. Tali kopling biasanya, tali kopling, tali gas bukan biasanya. Kita nggak pakai. Lah? Nggak pakai tali kopling. Gimana katanya? Seling kita pakainya kain. Kain. Aduk. Maksudnya? Iya. Seling kopling paling segini. Ah, Selas langsung bagi gigi, iya. kami tarik pakai kain. Nah, ini ilmu kan bos tuh. Coba. Kan biasanya maaf anak Vespa ngeluh di tali kopling. Kalau udah pada touring tali kopling disebut. Kalau enggak tali gas. Udah pasti itu di tas atau Nggak ada yang digantungin. pakai tali-tali semua. Nggak Main ada. kaki semua. Main kaki semua. Berarti ngejedok gitu. Iya, semua kaki. Oh, Kopling, kaki, gas kaki, persnelan, tangan tarik pakai kain spanduk. main spanduk. Nah, ini ilmu tuh. Coba. Ya insya Allah saya nggak kepikiran tali udah berarti kan. Yang misalnya olok di anak Vespa tuh nggak Iya, kepikiran. memang kalau pakai seling ya udah pasti boros. Boros. Tapi nggak ngejeduk gitu, ngejeduk. Enggak. Kan kita maininnya koplingnya pakai tambang. Oh, pakai tambah. Ya, kalau yang kecil masih pakai spanduk. Dia gang keras koplingnya. Sebagian dari ujung mangkok kopling, bak tutup kopling, kita pakai seling. Pakai seling. Ya minimal sejengkal atau 2 jengkal lah. Dari situ kita sambung pakai tambang. Kalau buat giginya kita ngambil seling. 1 jengkal seling masuk ke bak gigi. Sebagian dari bak gigi yang sejengkal ini selingnya kita ikat pakai tali spanduk. Tuh. Kalau anak Vespa mungkin ngerti. Saya jadi mekanik aja sendiri lagi bingung. Saya nggak ngebayangin dah. Buat anak Vespa aja ini ya. Maaf. Biasanya saya bikin vlog ini buat balap atau gimana. Ini buat khusus anak Vespa. Saya juga nggak ngerti. Udah saya lagi mikirin apa nggak tahu. Paling nggak anak Vespa. Oh ini begini-begini. Paling kagak ini ilmu gitu loh. Buat anak Vespa ya. Nah, terus saya mau nanya gini bang. Kan banyak yang cerita hidup di. Ya saya juga sih sempat jarang pulang lah. Ibaratnya lama di jalan sampai punya pemikiran sama anak-anak dulu tuh teman saya yang lama hidup di hutan kejam. Iya. Hidup di jalan. Sama kejam. Ya, mungkin bisa dibilang lebih kejam di jalan daripada di hutan. Ibarat itu. Nah, saya mau nanya makanya gimana cara abang tuh buat bersosialisasi sama apa istilahnya setiap tempat kan istilahnya mau istirahat apa di pom bensin apa di mana kan ketemu lingkungan baru. Cara kita supaya diterima di situ supaya sopan atau bagaimana? Ini caranya bagaimana hidup dengan duit? Udah pasti kan duit habis. Bagaimana supaya dia punya duit lagi buat beli bensin, buat beli. Nah, coba. Hidup di jalanan waktu pas ke Aceh. Kita harus bisa jaga badan sendiri. Jalan keras men. Kita lembek, tindas sama orang-orang. Kedua sopan. Sopan udah terutama kalau buat didatangin tempat orang. Kita duduk. Ya kalau buat sopan udah pasti kita ikutin aturan yang ada di situ sama orang-orang sekitar kita yang ada di situ. Kita jalanin, kita turutin setiap orang ngomong apa, kita ikutin ucapan dia. Ikutin aja. Cuman waktu pas di Aceh kita pernah ditanya, cuman gara-gara masalah tato. Wah, tato lagi. Ya, kita sampai di pom 2 Darah Aceh kota. Setelah keluar dari Aceh Biren, daerah Aceh kota juga selewat Loks Mawe. Setelah di situ kita sampai adalah pengawas pom yang datang nyamperan kita. Dia tanya, agamamu apa? Saya jawab, Islam. Dia meluk saya. Setelah itu dia tanya lagi, Islam KTP? Ada KTP-nya. Islamnya nggak saya jawab. Setelah itu dia, nah nggak lama dapat 20 menit habis ngobrol begitu, azan asar. Langsung dia ucap, dia nanya lagi, Mas sudah dipanggil? Saya tanya, saya jawab lagi kan, siapa yang manggil saya? Karena tengok cari orang nggak ada, orang cuma kita berdua kok. Gak taunya dia ngomong kalau saya dipanggil sama yang lagi azan. Oh oke. Kita ikutin aturan situ bos. Dia ajak saya berangkat ambil air wudhu. Saya ikut, saya mandi dulu. Setelah mandi salin ambil air wudhu, sholat bareng di situ. Ngerasa senang sampai masuk ke masjid yang di Aceh yang bekas kena tsunami tuh. Oh ya, masjid putih itu yang besar Itu itu. sampai ada yang ngasih duit saya 500.000 dalam amplop. Oh. Ibu-ibu tua merinding saya kalau ingat itu. Coba itu. Orang langsung nggak ada. Ini bener-bener real pengalaman Abang Jal ya.
Makanya dari vlog ini kita ambil ilmunya dari ilmunya Bang Ijal lah. Kalau buat nyambung istilahnya kayak beli makanan bagaimana tuh Bang? Kita kerja. Oh kerja tuh, serabutan lah kasar gitu, Iya. yang ada di situ mungkin. Ya, kalau nggak ada kerjaan, kita ngamen. Ngamen. Yang penting nggak usah pakai kekerasan. Nggak dikasih, silakan mau kasih kita ambil, nggak dikasih ya udah. Kita langsung geser. Nggak sama anak pang ya. Anak pang beda. Kalau anak pang dia nggak dikasih dia marah. Dikasih baru dia langsung pergi. Jadi gini Bang ya, ini intinya video vlog ini, maaf sebelumnya, berarti kalau Abang sendiri bisa ngomong itu jangan pernah samain anak Vespa itu dengan Anak pang. anak pang. Nggak tahu ya, kita nggak tahu ini masalah Bang Ijal sama anak pang, nggak tahu ada apa. Saya juga nggak menyudutkan anak pang, nggak tahu itu pokoknya. Tapi mungkin Bang Ijal mau itu biarin buat rahasia. Bang Ijal mungkin ada pengalaman nggak enak mungkin gara-gara apa, jadi Bang Ijal disangka anak pang, nggak tahu. Dari tadi juga belum nyampe, dia juga udah ngomong aja, Bang saya bukan anak pang. Iya bukan anak pang, anak Vespa saya juga tahu, nggak tahu ya. Saya juga nggak mau cari tahu, biar itu rahasia Bang Ijal aja. Saya juga nggak mau nyudutkan anak pang. Toh kita sama, karena kalau saya itu ya ayolah welcome semua, nggak apa-apa saya mah gitu aja udah. Nggak tahu. Tapi kenalan anak-anak pang juga saya banyak. Tuh. Tapi di teman anak pang juga banyak, saya juga makin nggak ngerti dah tuh, coba. Makanya kita ikutin ya namanya di jalan. Hidup di jalan kayak gimana juga kita turutin. Keras hidup di jalan. Segimana kerasnya kita udah ngerasain. Kita ikutin jalur dia aja. Ya hayu. Emang kalau yang lain-lain enggak sama, anak pang semua tuh sama anak Vespa juga. Tapi ya terutama yang paling jelek di luar kota dari Cikarang itu udah pasti anak pang, bukan anak Vespa. Kita lah yang anak Vespa yang dibilang jadinya sama anak pang. Sama-samain mungkin. Kelakuan disamain semua. Tato-tatoan di muka juga kan awal emang saya akuin anak pang paling pertama. Oh, iya. Siapa yang punya tato di muka itulah manusianya anak pang. Saya di sini Bang Ijal cuman nggak mau ngomong nantang atau enggak, dia juga banyak temen anak pang, cuman Bang Ijal nggak tahu ada apa lah istilahnya, tapi dia nggak mau disamain sama anak pang, disamain aja. nggak mau disamain aja, jadi masing-masing aja. Ciri khas mungkin kayaknya hampir sama Ya. gitu, tapi beda gitu aja. Kita orang anak pang juga banyak kok yang suka datang ke rumah juga masih suka banyak kok anak pang. Ya cuman intinya ya saya cuman ngasih tahu aja kalau kita tuh kalau udah di Vespa nggak bisa disamain anak pang. Gini Bang, kalau di sini aja saya lihat kok di tetangga juga semua enak ya, tetangga tuh semua mau Bang Ijal welcome loh, semua nanya ke Bang Ijal, bang gitu nggak Ya, tahu. karena kita kan nggak pernah ada di rumah, sekali ada di rumah Oh. tamu-tamu saya juga nggak ada yang nggak sopan sama orang-orang di sini. Ya alhamdulillah. Jadi pada gini, pengertian tamu-tamu saya. bukannya takut sama abang karena tato di muka ya Bang berarti ya? Enggak, Oh bukan. bertato bukan berarti dia jagoan. Nah tuh dengerin, bukan. Karena tato cuma seni, Cuma seni. itu di tubuh. Nggak ada yang bisa dibilang jadi jagoan. Tato cuma Ditakutin, enggak. Kalau kita berantem juga mana bisa tato itu ngebantu, berantem. yang ngebantu itu. Jadi intinya tato itu milik pribadi, biarin si pemiliknya yang ngerasakan bangganya sendiri. Ya. Nah kita juga buat apa musik-musik toh, Bang Ijal aja yang tato nggak ngeganggu kita. Toh dia welcome, dia sopan kok. Tadi saya dijemput di sana, terus banyak tuh ya bapak-bapak semua kayak bang gitu. Sekarang ini nggak mungkin orang itu selamanya takut sama Bang Ijal. Mungkin kalau saya sendiri langsung, oh mungkin Bang Ijal orangnya enak. Bang Ijal nih diajak ngomong nyambung, Bang Ijal nih orangnya sopan. Pasti itu nomor satu kalau saya bilang. Ya. Kalau bisa masih kabur sih masih mendingan kabur. Kalau orang kesel atau orang takut mah, wah ada Bang Ijal loh masih mendingan kabur. Ini kan enggak, saya lihat orang dari duduk kayak bang, nyapa bang. Wah ini berarti yang gue bawa nih orang asik nih, orang enak. Itu loh. Sekarang ini Bang yang saya tanya, kalau sama aparat bagaimana tuh? Kenapa? Buat ke aparat. Nah ini. Saya dulu pernah berantem sama aparat Babinsa Desa. Saya nggak takut kok, karena saya nggak salah. Wah, Itu cuman dituduh aja saya. Karena bukannya saya mau sombong, malah saya juga aparat. Kapten di Jakarta, Nah, tentara, nah. Brimob di Jakarta, Kapolda. Saya biasa aja. Bukan berarti saya mau dihargain karena punya keluarga aparat. Kita sama care, kita ikutin peraturan dia. Apa yang dia omong, karena saya nggak ngerugiin dia kok. Apa yang saya lakuin, pasti orang itu ngedukung saya. Itu aja udah cukup. Cukup. Jadi intinya ini Bang Ijal ini sebenarnya banggalah jadi diri sendiri. Nggak perlu istilahnya ngebanggain di belakang nama orang atau istilahnya bertamping di belakang orang. Bang Ijal ternyata saudara-saudaranya ini orang penting juga, istilahnya orang ya pejabat lah atau punya kewenangan lah, cuman Bang Ijal biarinlah dia ya gua dia punya pangkat buat dia sendiri, nggak ngaruh sama buat gua. Silakan orang lain gunakan pangkat atau apalah saudaranya, kalau buat Bang Ijal nggak, ini badan gua salah, kata Bang Ijal pasang badan, kalau emang gua salah ayo. Iya. Tapi kalau bukan salah Bang Ijal, kata Bang Ijal maju sampai di mana gua toh nggak salah gitu. Sampai sempat dibawa ke desa saya nggak takut kok. Apa cuma karena penampilan saya tatoan sampai muka. Kok nggak bisa? Gimana hukum saya ikutin jalannya? Jangan undang-undang ngelarang tato di muka itu. Nggak ada kok. Nah
Oke, udah malam juga. Ini Bang Ijal mau prepare mau kemana Bang rencananya? Mau keluar sebentar. Enggak, tadi kan cerita katanya mau kemana, Riau kemana? Oh, Tadi mau keluar, mau jalan naik ke Papua. oh, mau naik ke Papua nih Bang Ijal. Kali anak Vespa kali ada yang mau bareng tuh nggak ngerti dah. Yang ngikut Iya. Oh, ada sih yang touring bareng-bareng dah. Nah tuh katanya bisa touring bareng-bareng katanya. Kadang rasain susah seneng di jalanan. Tapi tektok atau gimana tuh kira-kira? Jadi tak balik lagi atau mau keliling lagi aja terus? lewatin lagi. belum Oh, belum kebaca ada belum bagaimana aja. kepikiran buat ke situ. Jadi ikutin alur aja. Intinya sekarang keluar tembus Papua, Tembus Papua. sampai masuk Papua ya syukur-syukurin Solo mesin masih sanggup, Oh, sih. saya mau telusurin langsung sampai kilometer Merauke. Kalau misalnya balik sudah. Udah, Oh, Lombok udah, Lombok udah. Balikpapan, Banjarmasin udah, Nah, lu. Jawa Timur udah. Dari waktu pas jalan tahun berapa JSR Pacitan Jawa Timur, saya jalan bawa Sespan sendirian Tuh. dari Cikarang sampai Jawa Timur tanpa bareng sama anak-anak, cuma kontek-kontekan lewat Facebook aja, Masuk Facebook lagi. Kalau lagi error. sampai temen motornya ketangkap di Kebumen, dia nunggu saya jemput langsung dari Indramayu OTW Kebumen, cuma buat jemput kawan doang. Langsung kita jalan bareng sampai Pacitan Jawa Timur, pantai Kidul apa namanya, pokoknya di pinggir pantai lah acaranya. Oke, jadi di vlog ini di sini sengaja saya dari rumah emang pengen ke rumah temen nih, ke rumah kawan, ke rumah saudara nih, ke rumah Bang Ijal gitu kan. Emang baru kenal, saya juga jujur baru kenal, saya juga kawan nih misalnya. Udah ketemu di sini, saya juga pengen misalnya kenal lebih dekat. Orang pasti banyak yang penasaran gitu kan. Pasti pemikirannya salah apa ini kan udah terjawab, udah semua udah terjawab. Istilahnya jangan pernah menilai orang tuh dari luar. Saya dari rupa lah, dari fisik. Maaf, ini yang perlu diingat ya. Rata-rata banyak sekarang justru wali Allah itu adanya di mana biasanya ketemu ya? Biasanya di maaf orang gila. Biasanya yang orang nggak tahu kan wali Allah itu ternyata. Jadi istilahnya di sini bukannya saya ngewaliin Allah Bang Ijal, bukan. Jadi istilahnya jangan langsung menilai. Jadi kenalan dulu, ngobrol dulu. Kalau emang ente asik, ente enak, ente tahu dah. Orang kalau ente udah sering main gak cuma istilahnya di situ doang, tidur nggak terlalu sore, pasti ente tahu. Yang namanya udah ente sering berteman sama orang, pasti ente tahu dari mata aja nih. Ini bangsat nih orang nih, dari mata ketahuan. Ini orang asik nih udah. Makanya kenalan dulu, jauh lebih dalam. Bang Ijal asik kok. Tapi maaf ya, sebelumnya tiap tamu-tamu saya yang datang ke rumah, mau entah dia anak pang, mau entah dia anak Vespa, selagi saya ada di rumah, saya suruh main datang ke rumah. Bener. Nggak tahu rumah, gampang. Situ tinggal turun di terminal Cikarang. Tanya aja Bang Ijal, tatuan di muka. Ijal Cemong, Oh, Ijal Cemong. pasti diantri sampai ke rumah. Karena Sampai mana tujuannya? udah pernah ada tamu dari Brebes, dia mau main ke rumah, dia nggak tahu rumah saya. Si Mas turun aja di terminal Cikarang. Terus sampai di situ saya ngapain Mas Ijal? Nggak usah diambil pusing. Mas tanya sama orang-orang di sekitar situ, ada yang tahu nggak rumah Ijal Cemong? Ijal Cemong. Pasti jawab tahu. Itu udah banyak yang pada dianterin sama anak-anak terminal ke rumah saya. Oke, buat vlog yang ini sampai di sini. Nanti mungkin kita bisa ketemu lagi sama Bang Ijal, kita ngobrol lagi. Atau kalau mau bertanya atau apa bisa komentar di sini. Atau nanti kalau mau kenal Bang Ijal lebih jauh bisa begitu. Bisa, Lebih baik langsung aja ke terminal Cikarang. Kenal semua ke orang. Atau mau tanya-tanya dulu di kolom komentar silahkan. Jadi buat video kali ini sampai di sini. Di video ini nggak ada istilahnya pengen menyudutkan entah Buat agama, tenar, nggak ada. menyudutkan istilahnya anak pang atau apa, nggak ada. Di sini kita cuma berbagi aja, Sambil cerita sharing aja. juga. Kita di sini silaturahmi aja. Jadi buat kedepannya istilahnya kita positif aja setiap menghadapi kita bertemu sama orang juga kita positif aja dulu. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, kasih nih. Iya. Oke.